Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi di sini izin memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Krisno Parekat Rasa Sinduraya dengan NPM 18754009, ada Riki Muhammad dengan NPM 18754025, dan ada Nyoman Armawan. Nah, jadi di sini kami akan mengambil judul strategi pengembangan agribisnis kakao di Sulawesi Barat dengan menggunakan AHP. Teman-teman semua, check it out. Materi pertama yang akan saya jelaskan dalam presentasi mata kuliah RO kali ini yaitu tentang pengertian AHP atau sering disebut analisis hierarki proses. AHP adalah sebuah metode untuk memeringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria. AHP mengembangkan satu nilai numerik untuk memeringkat setiap alternatif keputusan, berdasarkan pada sejauh mana tiap-tiap alternatif memenuhi kriteria pengambilan keputusan. Lalu ada analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis analytical hierarchy process atau AHP dalam kurung SATI tahun 2008. Perhitungan bisa dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel maupun juga dengan bantuan software Expert Choice. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam pemilihan strategi pengembangan agribisnis kakao adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penyusunan struktur hierarki masalah. Yang kedua ada pembuatan matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan kriteria yang setingkat di atasnya. Lalu yang terakhir ada menghitung bobot atau prioritas dari masing-masing variabel pada alternatif strategi pengembangan agribisnis kakao. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nyoman. Terima kasih. Slide selanjutnya ada langkah-langkah menghitung bobot atau prioritas. Langkah-langkahnya ada 9 langkah. Langkah yang pertama, membuat perbandingan berpasangan dari masing-masing kriteria. Jadi kriterianya itu yang sudah kita dapat itu kita membuat perbandingannya. Terus langkah yang kedua ada hasil penilaian responden kemudian di rata-rata menggunakan geometrik mean. Langkah yang ketiga, hasil dari setiap perbandingan ditampilkan dalam sebuah matriks perbandingan berpasangan atau kata lainnya pairwise comparison. Terus step yang keempat, kita bagi masing-masing elemen pada kolom tertentu dengan jumlah kolom tersebut. Langkah yang kelimanya ada hasil tersebut kemudian dinormalisasi untuk mendapatkan vektor eigen matriks dengan merata-ratakan jumlah baris terhadap 5 kriteria. Yang keenam, menghitung rasio konsistensi. Yang ketujuh, menghitung indeks konsistensi. Yang kedelapan, menghitung rasio konsistensi. Dan langkah yang terakhir, setelah mengetahui bobot dari masing-masing subkriteria dan bobot dari masing-masing alternatif, kemudian ditentukan alternatif strategi yang akan dipilih. Jadi alternatif strategi yang digunakan dalam AHP ini ada 4 alternatif. Yang pertama itu melakukan peremajaan atau rehabilitas tanaman dengan menggunakan bahan tanaman unggul untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil A1. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia petani kakao melalui kegiatan pemberdayaan. Yang ketiga,
Menata infrastruktur lebih baik untuk memperlancar transportasi hasil dan sarana transportasi. Yang keempat, mendorong penggunaan bahan tanaman bermutu dalam rangka peningkatan produksi dan mutu sesuai permintaan pasar. Dan yang terakhir, memberlakukan SNI wajib untuk menjamin kualitas hasil produksi kakao Sulawesi Barat. Ya, jadi untuk kesimpulannya itu dari analisis AHP untuk agribisnis kakao di Sulawesi Barat itu dari kelima saran dan strategi itu yang dipakai adalah strategi peremajaan atau rehabilitas ulang tanaman tua menggunakan bibit unggul agar lebih produktif. Sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.